Shalom anak-anak, selamat sore semuanya. Mami Atin senang sekali hari ini, sore hari ini. Kenapa? Karena kita bisa bersama-sama lagi bertemu dalam ibadah Komnak Yedija. Anak sudah siap? Duduk yang manis ya. Gak boleh jalan sana sini, handphonenya disimpan atau laptopnya disimpan yang dengan baik. Ya, kita akan semuanya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak ingat lagi, selama anak-anak mengikuti ibadah ini jangan lupa absen ya. Nah, yang kelas Samuel boleh kirim sampai jam 8 malam. Tapi kelas lain Matius, Markus, Lukas sampai jam 6, jam terlalu malam ya. Oke, siap semuanya? Kita akan memuji Tuhan. Kita berikan suara kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik kepada kami. Sampai saat ini, bulan demi bulan kami lalui, Engkau tetap menyertai kami, menyertai semua, baik mami, papi, mama, papa, kami semua, anak-anak yang besar, anak-anak yang kecil, Engkau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji, memuliakan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, meninggikan nama-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah komnak kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih semangat ya? Wah, kalau bersemangat, nanti Mami Adrian mau ajak naik, mendaki, tapi bukan naik daki ke Gunung Ciremai atau ke mana ya, yang tinggi-tinggi di luar. Wah, nggak boleh dulu sekarang ya. Semuanya harus diam di rumah dulu. Nanti kalau COVID-nya sudah melandai, sudah agak turun, nggak banyak yang sakit, boleh jalan-jalan lagi ya. Kita mendaki-dakinya dengan pujian saja ya anak-anak ya. Siap? Yuk, daki-daki. Semangat ya. Bersama dengan Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sudah jalan-jalan, masih semangat? Tapi harusnya berdiri ya. Lupa Mami artinya, tapi pasti anak-anak semangat berdiri ya. Yang belum berdiri sekarang berdiri ya. Kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus Allah kita itu Allah yang besar. Apanya yang besar? Badannya besar? Bukan, tapi kuasanya besar. Ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau anak-anak ada di rumah di sana, ada rumah di sana, dimanapun, Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Dia besar, kuasanya tidak terbatas. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. Dia senangkan dan dirangkan dengan surga.
besar seperti abu gunung gitu, bukan, tapi kuasanya besar bagi anak-anak, bagi mama papa, bagi mami, bagi kita semua, ya. Nah, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak masih fokus ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita berdoa. Siap dengar firman. Memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi harum bagi kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditanami benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, siap ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, nih, Mami Atin punya makanan. Wah, ini dia nih. Ya, tapi cuma satu. Coba sekarang Mami Atin mau tanya. Seandainya anak-anak nih cuma punya satu makanan ini. Terus temanmu datang. Ya, datang. Misalnya kamu namanya siapa ya? Dodi. Misalnya kamu namanya Dodi. Dodi, kamu sedang apa? Oh, ini saya punya makanan enak loh. Terus Dodi minta, boleh nggak? Bukan Dodi, temanmu minta. Dodi, minta dong, aku pengen makananmu. Tapi kan cuma satu. Gimana dong? Kira-kira anak-anak kasih nggak ya? Kan temannya datang, mau dikasih nggak ya? Cuma satu loh makanannya, susah lagi nyarinya. Kalau pergi juga warungnya jauh, tokonya jauh, nggak bisa lagi. Ini makanan kesukaan kamu. Temanmu minta, kasih nggak ya? Kira-kira? Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, pinter. Ada yang bilang kasih. Ada yang bilang lagi jangan. Ayo, mau pilih yang mana? Pikir-pikir, kasih enggak? Aduh, gimana ya baiknya ya? Kasih apa enggak? Kan cuma satu, masa mau dikasih? Kalau dikasihin saya nggak punya dong, nanti saya lapar. Anak-anak mau tahu bagaimana kalau anak Tuhan bersikap ketika menghadapi masalah seperti tadi? Kita dengar firman Tuhan hari ini, ya. Nah, peristiwa seperti ini itu pernah terjadi zamannya Nabi Elia di Perjanjian Lama, ya. Jadi kalau anak-anak baca Alkitab, buka di 1 Raja-Raja, ingat ya, Raja-Raja itu ada 2, ini yang 1 Raja-Raja pasal 17, ya, dimulai ayat 7. Nah, peristiwa seperti tadi itu, ya,
yang masih harus pikir kasih enggak. Ada di sini, ya. Nah, begini kisahnya, ya. Anak-anak pasti ingin ya dengar duduk yang manis makanya. Nah, zaman Nabi Elia hidup waktu itu, ya. Nah, ada kekeringan, tidak ada hujan. Ya, jadi semua tanaman mati, sungainya kering, ya, lalu sumurnya kering. Kalau nggak bisa tanam, nggak bisa minum, maka terjadilah kelaparan. Ya. Nah, Nabi Elia juga mengalami hal sama. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena pada waktu itu Raja Israel namanya Raja Ahab, ya, tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan Allah. Bandel, nggak mau menyembah Tuhan Allah, gitu. Maunya menyembah berhala, bukan Tuhan Allah yang dia sembah. Jadi Nabi Elia disuruh datang ke Raja Ahab, kasih tahu perintah Tuhan. Nah, Nabi Elia ini kan disuruh Tuhan, tugasnya menyampaikan perkataan Tuhan kepada Raja Ahab waktu itu. Raja Ahab nggak mau nurut. Akhirnya apa? Terjadilah kekeringan, kelaparan, termasuk juga yang dialami sama Nabi Elia. Jadi semua orang kena. Tapi Tuhan Allah lindungi Nabi Elia. Dia bilang gini, Elia pergi ke sungai Kerit. Katanya begitu ya, di Alkitab dikatakan di sini. Nah, Elia pergi ke sungai Kerit, tapi sungai itu sekarang jadi kering juga. Wah, karena apa? Hujannya nggak turun. Ya, wah, bagaimana Tuhan mau biarkan Nabi Elia seperti itu, kekeringan, kehausan, ya? Nah, akhirnya Tuhan Allah suruh begini, ya, coba dengar. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Wah, sungainya yang dia biasa suruh Allah tinggal di situ sekarang sudah kering tuh sungai Keritnya. Jadi disuruh pergi kemana? Ke Sarfat. Sarfat itu bukan di wilayahnya Israel, jadi di luar. Pergi ke situ. Wah, terus nanti akan bertemu seorang ibu, ya. Ibu ini dengan satu anak. Ibu ini tidak ada papahnya, ya. Papahnya tidak dibilang kemana. Jadi dikatakan ibu ini seorang janda karena tidak ada papahnya lagi, tidak ada suaminya lagi, hanya dengan anaknya. Lalu bagaimana keadaan ibu janda di Sarfat ini? Sama saja. Dia juga dalam kekurangan, bukan orang yang kaya, yang sapinya banyak, yang apalagi, yang kebun jagungnya luas, yang kebun gandumnya luas. Enggak, dia juga dalam kesulitan, ya. Kesulitan apa? Gak ada makanan. Jadi ketika Bapak Elia ini lihat si wanita ini, si ibu ini sedang mencari ranting-ranting, ya, sedang mencari kayu. Buat apa? Nah, waktu itu kalau masak tidak pakai LPG, pakai gas itu enggak, pakai listrik itu enggak ada, tapi pakai kayu, ranting dikumpulkan, dibakar, lalu di atasnya barulah membuat makanan, masak makanan. Nah, seperti itu. Jadi dia sedang melakukan hal seperti itu, ya. Nah, lalu sesudah Bapak Elia pergi ketemu sama dengan itu, lalu dia bertemu, ya, sedang mengumpulkan ranting. Terus Nabi Elia bilang begini sama dia, ya. Coba kita baca lagi. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wah, rupanya haus, ya. Nabi Elia mau minum, ambilkan minum. Belum selesai tugasnya dia ambilkan minum. Lalu apalagi? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, bicara lagi Nabi Elianya nih, bilang lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti.
sudah minta minum, minta roti juga. Waduh, langsung ibu janda di Sarfat ini berhenti. Wah, minta minum sama roti. Terus apa dia bilang begini? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Hah? Anak-anak tahu maksudnya? Ibu janda ini ketika Nabi Elia bilang, ayo saya mau roti, tolong bikinkan. Wah, dia bilang gini, saya tidak ada makanan. Kan dia juga sama dalam kesulitan, gak ada makanan. Ada yang juga tepung sama roti. Lalu dibikin jadi roti, dimakan, habis deh. Sudah itu gak ada lagi. Terus ya kita tinggal nunggu mati, kira-kira begitu. Jadi sama-sama dalam kesulitan, ya. Nah, tapi apa jawab Elia? Wah, kata Elia, janganlah takut. Wah, jangan takut katanya. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wah, kata Nabi Elia, ayo bikin aja dulu buat saya. Nanti ya sudah itu bikin buat kamu sama anakmu. Kenapa? Sebab Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga. Tepung sama minyak itu tidak akan habis sampai nanti hujan datang, tanaman bisa tumbuh, bisa bertanam lagi, gak akan kekurangan, gak akan habis. Gitu kira-kira ya kalau dikalimatkan sama kalimat yang Mami Ati. Wah, bagaimana anak-anak? Kira-kira si ibu ini mau kasih nggak ya? Wah, cuma sekali bikin, dimakan, habis, mati. Tapi katanya bikin saja, percaya, jangan takut. Ya, ayo belajar memberi, kira-kira seperti itu. Sama seperti tadi ya, Mami Atin tanya anak-anak, kamu punya satu, temanmu minta kasih nggak ya, gitu ya. Nanti kalau dikasih, saya nggak makan dong, dia yang makan, enak saja. Apakah ibu janda di Sarfat berpikir seperti itu? Tidak. Dia percaya di dalam hatinya. Dia tahu Tuhan Allah yang disembah Nabi Elia pasti akan menolong dia. Jadi dia bikin roti itu. Ya, sudah jadi. Habiskan bahannya, kasih ke Nabi Elia. Tapi apakah ibu janda tidak makan? Tetap makan. Kenapa? Karena sesuai janji Allah, tepung itu, minyak itu tidak habis. Jadi hidup mereka hari lepas hari dijaga. Ya, hidup mereka hari lepas hari tidak mengalami kelaparan. Mereka makan dengan apa yang ada. Cukup buat Nabi Elia, ibu janda Sarfat ini sama siapa? Sama anaknya itu. Sampai janji Tuhan dikatakan akan ada hujan lagi turun, bisa bertanam lagi, bisa panen lagi, tidak lagi kekurangan seperti pada waktu ini, pada waktu itu, ya. Nah, jadi seperti itu Tuhan menolong Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat. Kuncinya apa? Percaya. Kuncinya apa? Mau berbagi, mau memberi, mau peduli, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau anak-anak ya, saya punya kuenya cuma satu, pensilnya cuma satu, ya,
tapi dia pengen kasih nggak ya? Aduh, kalau dikasih nanti saya nggak punya lagi dong. Ya, nah anak-anak bisa belajar. Kita bisa pikir, oh kalau begitu kita bagi 2 ya, misalnya. Tapi anak-anak jangan bilang, nggak boleh, enak saja, ini kan punyaku. Nanti kalau aku punya 2, punya 3, punya 4, punya 10, kamu boleh minta. Sekarang nggak bisa ya seperti itu. Ya, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa apa yang kita miliki, kita punya, entah itu makanan, barang-barang, apalagi semua yang kamu suka, ya, itu adalah apa? Pemberian dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi pertama apa? Kita belajar bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Lalu selanjutnya apa? Apa yang Tuhan kasih kita pegang sendiri? Ini punyaku, nggak boleh. Kamu mau ya? Nggak usah ya, nggak boleh begitu. Ya, oh ini Tuhan kasih nih, ya. Meskipun itu cuma 1 permen, misalnya, cuma 1 minuman, cuma 1 kue, 1 coklat, ya. Itu bukan kebetulan ada di tangan kamu. Itu pemberian Tuhan, sekecil apapun Tuhan perhatikan. Itu pemberian dari Tuhan. Bersyukur, oh terima kasih Tuhan untuk makanan ini, untuk barang ini. Lalu apa yang Tuhan inginkan? Apa yang kita dapat dari Tuhan? Jangan kita pegang sendiri. Ini punyaku, kamu gak boleh. Aku kan masih cuma 1. Kamu nanti aja kalau saya punyanya 2, 3 gitu. Tidak ya? Nah seperti Ibu Jana di Sarpak tadi, dia bilang cuma 1, sekali pakai, sekali masak, selesai mati. Enggak, dia nggak nunggu bilang gini, Nabi Elia nanti aja ya, kalau saya sudah panen, sudah banyak gandumnya, sudah banyak minyaknya, boleh kamu dikasih. Nggak bilang begitu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Anak-anak juga bersyukur untuk apa yang kalian miliki, bukan milik sendiri. Bisa belajar berbagi. Jadi nggak usah nunggu-nunggu banyak dulu, baru apa? Baru berbagi. Bukan seperti itu, ya. Apa yang kita punya, kita bisa bagi bersama. Nggak usah tunggu banyak dulu. Nanti kalau saya punya permennya 1 keranjang, nanti kamu dikasih ya. Ini kan cuma 2, hanya buat saya. Kamu lihat aja ya. Wah, nggak boleh. Kita harus belajar memberi dari apa yang kekurangan kita. Jangan nunggu banyak dulu, baru kita bisa berbuat baik. Tuhan Allah tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Allah mengajarkan saat kita kekurangan, kita juga bisa berbagi, kita juga bisa memberi, kita bisa bagi 2, ya. Kita bisa kasih dulu teman. Nanti kita tahu, wah kalau teman sangat membutuhkan, oh silahkan teman dulu. Seperti itu. Nah itu ya yang bisa Mami ajarkan, sampaikan dari firman Tuhan hari ini. Nah jangan lupa ada ayat hafalannya. Nih ayat hafalannya dari Matius. Kalau tadi firman Tuhannya diambil dari Perjanjian Lama, kalau firman Tuhannya diambil dari Matius pasal 6 ayat 3. Coba anak-anak. Tetapi buka baca bersama ya, Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, kita mulai dari janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksudnya apa? Saat kita memberi, ya, kita tidak bisa menjadi sombong, nggak boleh jadi sombong. Kenapa? Karena apa yang kita punya itu pemberian Tuhan. Saat kita memberi, ya, jangan jadi sombong. Tuh kan saya hebat, bisa kasih kamu. Ayo kamu tuh, kamu harus kasih saya juga dong. Nggak boleh. Jadi belajar apa? Memberi dengan tulus. Memberi saat kita
kekurangan juga, kita bisa memberi, kita bisa berbagi, ya. Itu artinya kita saling mengasihi. Seperti apa yang Tuhan inginkan supaya kita semua, anak-anak semua, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan ya anak-anak, kita sudah bisa dengar firman Tuhan dan belajar ayat hafalan. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Engkau memberi kepada kami, dan kami bersyukur untuk pemberian Tuhan. Kami juga belajar apa yang kami miliki adalah berkat juga untuk orang lain. Kami bersyukur dan kami juga mau berbagi. Kami juga mau memberi daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau juga ingin supaya kami semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.